Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Baik, pada minggu ini kita masuk ke sesi 12 ya, pertemuan ke-12 pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Nah, materi atau subpokok bahasan yang akan kita pelajari bersama di sini yaitu terkait pariwisata syariah. Teman-teman sudah mengetahui belum terkait pariwisata syariah itu apa? Oke, baik. Jika belum, kita belajar bersama. Nah, sebelum Bu Ola menyampaikan materi pariwisata syariah, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari materi pariwisata syariah ini sendiri. Nah, yang pertama, mahasiswa memahami tujuan pariwisata syariah berdasarkan fatwa DSN MUI ya, memahami tinjauannya seperti apa. Kemudian mahasiswa mengetahui eksistensi pariwisata syariah di Indonesia berdasarkan data. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis bagaimana kondisi pariwisata syariah terkini di Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa menganalisis bagaimana keadaannya terkini ya di Indonesia tuh seperti apa. Next, nomor 4, mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan studi kasus pariwisata syariah di Indonesia. Baik, langsung kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh ya aplikasi pariwisata syariah di Indonesia. Seperti kita ketahui ya, kalau yang dinamakan syariah pasti kan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, kalau di masyarakat Indonesia itu ya taunya pariwisata syariah itu seperti ziarah ya, teman-teman sudah pernah mendengar istilah ziarah sebelumnya. Nah ya, melekat sekali. Oh, berarti kalau pariwisata syariah itu ziarah kubur ya Bu, kemudian ziarah ke makam-makam pendiri ya, atau makam-makam apa, belum pasti juga. Maksudnya nggak tentu ziarah aja pariwisata syariah ya. Nah ini bisa dilihat di gambar ini. Ini ada 3 contoh ya. Yang pertama adalah masjid ya. Masjid ya kan mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Muslim ya, jadi banyak sekali masjid yang dibuka untuk pariwisata juga ya. Selain sebagai tempat ibadah ya, di dalamnya ini ada misalkan makam tadi ya, kemudian juga peninggalan-peninggalan budaya Islam yang bisa dijadikan pariwisata ya, untuk masyarakat umum melihat lebih dekat lagi terkait peradaban Islam ya pada waktu kerajaan dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya melulu tentang ziarah kubur, kemudian mengunjungi tempat-tempat ibadah, tapi juga ada pariwisata alam. Tapi perbedaannya kalau syariah itu nanti diatur di fatwa DSN MUI. Tempat-tempat wisata itu harus yang seperti apa? Tentunya yang sesuai dengan prinsip syariah. Misalkan dari pengelolanya, dari destinasi wisatanya itu harus terbebas dari hal-hal ya maksiat, ya terbebas dari perjudian seperti itu. Dan juga sampai diatur ya bagaimana pegawainya. Misalkan di situ ada penginapannya, sampai diatur juga karyawannya itu bagaimana, ya berpakaiannya seperti apa. Kalau di pariwisata syariah diatur sedetail itu. Jadi memang berbeda ya, syariah itu lebih ribet daripada yang konvensional karena memang aturannya itu banyak sekali ya. Selain ini ya pariwisata alam itu ada juga pariwisata laut. Jadi sama pariwisata syariah itu meliputi darat, laut, udara. Cuman bedanya itu ada aturan-aturan yang mengatur lebih detail lagi terkait pengelolaannya, penerapannya ya sampai ke wisatawannya. Oke, lanjut. Nah, tinjauan pariwisata syariah di Indonesia itu diatur ya. Jadi payung hukum yang mengatur itu adalah Fatwa DSN MUI nomor 108 garis miring DSN MUI 10 2016. Nah, di sini diatur bagaimana pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini ya, pada tahun ini ya kita itu turun
peringkatnya, menjadi peringkat kelima sebagai destinasi wisata syariah atau destinasi wisata yang ramah muslim. Kita sudah menurun ya dari beberapa tahun sebelumnya, ya 2 tahun berturut-turut itu kita menurun terus. Nah, kenapa? Karena memang sebenarnya untuk mendirikan pariwisata syariah itu dibutuhkan kerjasama ya antara pemerintah, kemudian masyarakat, aparat ya. Kita sebenarnya punya potensi alam yang luas ya. Teman-teman bisa tahu ya, bentang alamnya Indonesia tuh luas sekali ya, indah-indah juga. Nah, tapi jangankan yang syariah, yang konvensional aja kadang tidak ada yang mengurus ya. Kadang kan banyak ada salah satu tempat wisata, misalkan air terjun nih, tapi lingkungannya nggak didukung, nggak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Jadi kayak kesannya kotor, jalanannya pun menuju ke curug itu mungkin kayak yang nggak terawat, harusnya bisa dinikmati oleh wisatawan gitu kan. Nah di situ, jadi dari sini itu dibutuhkan kerjasama yang baik ya antara segenap ekosistem ya nggak hanya pemerintah dan sebagainya. Makanya kita tuh turun terus untuk yang ramah ini ya ramah muslim, bukan yang pariwisata konven. Kalau konven kan pasti banyak banget ya peminatnya karena kita punya bentang alam yang luas sekali. Next, nah ini di sini itu sebenarnya tidak hanya pada destinasinya saja. Kenapa melemah? Karena lemahnya juga ekosistem pendukung. Sebenarnya kita bisa menjadi pemeran utama wisata halal di dunia. Karena kita tadi punya bentang alam yang banyak, masjidnya banyak, ya. Kemudian juga peninggalan-peninggalan sejarahnya juga banyak, seperti itu. Nah lanjut, sebenarnya di pariwisata syariah itu nggak hanya label halal aja, tetapi masyarakat itu menginginkan apa? Nah makanan dan minuman yang dijual di situ juga harus halal. Adanya fasilitas ibadah dan juga penginapan ramah keluarga, kemudian kemudahan akses informasi digital. Nah jadi untuk yang makanan halal ini, jadi di pariwisata syariah itu pasti kalau tempat wisata kan ada UMKM yang berjualan ya itu juga sampai diatur makanan dan minuman yang dijual itu harus bersertifikasi halal MUI sampai diatur sedemikian rupa. Kalau nggak bersertifikasi halal gimana? Ya dia nggak dikategorikan pariwisata syariah gitu ya. Karena syaratnya memang itu harus bersertifikasi halal untuk menjamin apa kemaslahatan karena kan syariah tadi ya. Jadi harus bersertifikasi halal, adanya fasilitas ibadah sampai perlengkapan ibadah pun juga disediakan di tempat ibadah itu ya. Kemudian juga mudahnya akses informasi digital. Jadi pariwisata syariah juga harus menyediakan jaringan yang baik ya, wifi yang baik, jangan mau kalah sama pariwisata umumnya. Oke. Nah, solusinya apa? Jadi, pemerintah itu harus memperkuat regulasi, ya SDM-nya, kemudian investasi. Jadi, lebih banyak mengundang investor-investor untuk menanamkan sahamnya untuk mendirikan pariwisata syariah di Indonesia. Solusi yang pertama. Kemudian solusi kedua, pelaku industri dan pemerintah bekerja sama mendorong penguatan payung hukum pariwisata syariah. Jadi tadi saling berkolaborasi, ya saling bekerja sama untuk membangun satu sinergi yang baik seperti itu. Bisa dipahami? Oke, baik. Lanjut ya, nah ini destinasi wisata syariah pengertiannya ya kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata. Jadi dikatakan destinasi wisata kalau tempat itu mempunyai daya tarik wisata yang harus diingat-ingat. Kemudian adanya fasilitas ibadah karena pariwisata syariah ya, juga aksesibilitasnya mudah, tentu semua itu akan saling melengkapi untuk mewujudkan pariwisata yang baik dengan prinsip syariah. Nah, ini di sini diatur ya bagaimana penyelenggaraannya. Jadi, tempat itu wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan. Jadi, nggak boleh ada klub malam, ya, nggak boleh ada tempat perjudian. Kadang kan sekarang hotel-hotel ada mungkin di lantai atas, bisa tempat untuk judi online yang banyak orang nggak tahu, ya mungkin ada karaoke-nya, ya kita kan nggak tahu. Nah, tapi kalau di syariah itu nggak boleh. Jadi
destinasi wisatanya harus benar-benar bebas dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan ya dan kemungkaran tadi. Contohnya kayak tempat gue judol ya, tempat karaoke, clubbing gitu-gitu. Nah, terus menciptakan kemaslahatan. Jadi tempat wisata harapannya ketika wisatawan mengunjungi wisata syariah itu setelah selesai mengunjungi akan membawa kemaslahatan. Kemaslahatan tuh bahasa Indonesianya manfaat ya, membawa manfaat bagi dia sendiri. Jadi rileks ya, jadi tenang, kemudian kan meningkatkan hormon jadi lebih baik. Nah, nanti kalau kembali bekerja lagi dia jadi kinerjanya lebih baik, lebih efektif. Seperti itu harapannya, membawa maslahat yang baik. Nah, penginapan syariah, penginapannya juga diatur nih di sini. Yang pertama itu tadi tidak menyediakan akses pornografi. Kemudian tidak ada hiburan yang mengarah ke tindak asusila. Ya, pelecehan aja nggak boleh, apalagi tindak asusila ya. Kemudian makanan dan minuman itu nih sertifikasi halal MUI. Kemudian menyediakan fasilitas dan sarana untuk beribadah. Kemudian pakaiannya juga sampai diatur ya, harus sesuai dengan prinsip syar'i. Seperti itu. Nah, destinasi wisatanya sama seperti wisata pada umumnya dan Bola juga yakin semua agama itu juga mengajarkan hal-hal yang sama untuk membuat destinasi wisata syariah itu, destinasi wisata itu menarik adalah harus memelihara kebersihan, kelestarian alam, lingkungan, menghormati nilai budaya karena kan kita kan juga hidup di di lingkungan masyarakat yang multi etnis, multikultural ya. Jadi kita tetap harus menghormati adat budaya wisata daerah sekitar. Misalkan ada pawai yang pakai patung gitu kan. Misalkan ini wisata syariah, ya udah kita tetap menghargai aja karena kan kita bisa ada di situ tidak luput dari dukungan mereka juga gitu ya. Oke, next. Nah, ini tadi pariwisata syariah harus membawa kemaslahatan jasmani ya tadi diharapkan rihlah itu artinya perjalanan itu membawa manfaat bagi kesehatan kita kemudian memelihara jasmani kita agar lebih rileks kemudian keuntungan ekonomi ya tadi membawa dampak bagi UMKM sekitar ya kalau kita jalan-jalan ke tempat wisata kan kita pasti beli ya misalnya makanan, minuman, pernak-pernik, oleh-oleh khas daerah situ yang dijual UMKM. Nah, secara langsung kita juga meningkatkan nilai jual UMKM itu ya kan kita menambah pendapatan bagi mereka. Kemudian juga keuntungan psikologi. Nah, dari pemaparan Bu Ola ada yang ingin ditanyakan dari mahasiswa? Menurut saya, kondisi pariwisata sudah baik. Hanya saja masih perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah, untuk prinsip syariah itu sendiri, apakah sudah diterapkan di wilayah Indonesia? Terima kasih. Pertanyaan dari Mas Yainal ya, apakah mudah diterapkan di Indonesia? Jadi kita, negara Indonesia, sebagai negara yang mayoritas berpenduduk beragama Muslim, ya, tapi kita bukan negara Islam. Jadi untuk prinsip syariah itu sangat tidak mudah diterapkan. Tentu untuk menerapkan itu butuh usaha yang sangat keras. Dibuktikan dengan pariwisata syariah tadi ya. Diperlukan dukungan dari pemerintah, pengelola wisata syariah, masyarakat, dan juga aparat. Ya, tentu itu sangat tidak mudah. Karena apa? Karena setiap elemen dari pariwisata syariah itu diatur oleh DSN MUI. Sangat tidak mudah, tapi sangat mungkin terjadi jika diadakan adanya kerjasama tadi dan juga penguatan dari beberapa sektor juga dibantu oleh investor-investor itu akan sangat bisa diterapkan walaupun prakteknya tidak mudah karena memang kita bukan negara muslim ya tetapi untuk usaha untuk menerapkan pariwisata syariah itu sangat memungkinkan begitu ya Mas untuk jawaban pertanyaannya baik jika tidak ada pertanyaan lagi, ya Bu Ola akan melanjutkan untuk slide berikutnya adalah tugas mandiri untuk teman-teman mahasiswa. Nah, apakah tugas mandirinya itu? Jadi teman-teman mencari ya salah satu contoh pariwisata syariah di Indonesia, boleh pariwisata darat, laut maupun udara. Kemudian yang kedua,
Dari contoh pariwisata itu dianalisis bagaimana eksistensinya sekarang, keadaannya saat ini di Indonesia, kemudian berikan pendapat Anda mengenai solusi terkait keberadaan itu. Misalkan masih banyak sampah, masih banyak jalanan yang perlu diperbaiki, masih perlu dibutuhkan infrastruktur yang memadai. Nah, seperti itu contohnya. Jadi diberikan pendapat teman-teman sekalian. Dan juga tugasnya diketik, dikumpulkan dalam bentuk PDF dan diunggah di e-learning masing-masing mahasiswa. Begitu, ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya, cukup jelas penjelasan dari Bu Ola? Oke, baik. Kalau begitu, sekian pemaparan materi ya pariwisata syariah dari Bu Ola. Semoga apa yang Bu Ola sampaikan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Dan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sampai bertemu kembali di pertemuan ke-13 pekan depan dalam mata kuliah yang sama tetapi pokok materi berbeda ya. Nanti bisa dilihat di RPS kembali. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama.